Mau hidup sehat tapi bingung sama berita kesehatan yang banyak hoax-nya? Cari tahu jawabannya hanya di YouTube channel Total Health. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Yang mereka lakukan adalah seperti menyapu, kemudian mengepel, mencuci piring, dan mereka sudah mengetahui atau melihat itu sebagai olahraga. Padahal bukan ya Pak Willy ya. Cobalah cari teman yang memang suka dengan jenis olahraga yang sama dan bisa diajak dengan olahraga bersama-sama gitu. Tapi kalau saya sendiri kebetulan saya bukan tipe yang harus ada orang baru saya termotivasi. Lihat, aduh ini ada teman seumuran kayak dia udah bisa lari kayak gimana, saya belum bisa. Tapi kita udah pengen nyamain diri gitu. Kita nggak tahu padahal dia udah ngebangun kebiasaan itu bertahun-tahun sebelumnya kan. Jadi sebenarnya paling ideal kalau kita ngomongin yang ideal, bagusnya olahraga itu bagian dari keseharian kita. Jadi jangan cuma dihajar di weekend aja gitu kan. Shalom, salam hidup sehat. Berjumpa kembali dalam acara Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Advent Bandung. Bersama saya Dewi Wardani sebagai host untuk saat ini, dan saya akan memandu acara ini untuk 45 menit ke depan. Saya sudah bersama-sama dengan narasumber kita pada saat ini, dan saya senang sekali karena narasumber kita yaitu Bapak Willy Yonas, Bachelor of Health Ministry, akan berbincang terkait bagaimana kita mengawali olahraga. Sebelumnya saya akan sapa terlebih dahulu narasumber kita. Salam hidup sehat Pak Willy. Salam hidup sehat. Baik, terima kasih banyak Pak Willy sudah bersedia untuk jadi narasumber kami, dan semoga nanti pemirsa juga bisa menyaksikan dan mendapat manfaat untuk materi kita pada saat ini ya Pak Willy ya. Amin, dengan senang hati kalau bisa berbagi. Baik Pak Willy. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan berbincang terkait dengan mengawali olahraga. Nah Pak Willy, ini memang jadi kendala bagi mungkin kebanyakan orang ya di saat ini adalah masa transisi dari pandemi menuju ke endemi, dan dalam kata lain masih belum banyak juga aktivitas atau aktivitas luar yang bisa kita lakukan sebenarnya. Nah untuk aktivitas fisik sendiri atau olahraga sendiri itu jadi mungkin terhambat juga nih Pak Willy. Nah sebelumnya saya mau bertanya nih, aktivitas fisik dan juga olahraga ini sama nggak sih sebenarnya Pak Willy? Nah kalau aktivitas fisik sama olahraga sebenarnya tuh ada bedanya ya. Mungkin banyak orang yang menggunakannya mirip tuh, kayak bisa diganti lah ya, aktivitas fisik sama olahraga sama. Tapi sebenarnya kalau yang dibilang aktivitas fisik itu adalah ke seberapa aktif kita, tapi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi misalnya kita lebih pilih naik tangga dibandingkan naik lift atau elevator gitu kan. Terus kalau misalnya kita sengaja nih, kita lagi ke mall, lagi belanja di supermarket, parkir mobilnya atau kendaraannya agak lebih jauh, terus kita sengaja tuh lebih banyak jalannya ke pintu supermarketnya itu. Nah itu tuh aktivitas fisik. Tapi kalau yang disebut olahraga itu lebih ke gerakan tubuh yang kita lakukan memang secara sengaja. Bukan bagian dari keseharian banget, tapi memang kita lakukan secara sengaja. Oke, baik. Berarti nggak bisa dibilang juga bahwa dia sudah berolahraga saat dia rupanya dia melakukan aktivitas fisik atau hal-hal yang secara rutin dilakukan setiap harinya di rumah ya misalnya. Jadi kalau misalnya kita pergi ke masyarakat lebih-lebih ya Pak Willy ya, sering nih saya juga berjumpa dengan mereka yang saat ditanya, Bapak Ibu olahraga nggak ya? Seperti itu ya, oh olahraga gitu ya. Waktu ditanya lebih lanjut, rupanya yang mereka lakukan adalah seperti menyapu, kemudian mengepel, mencuci piring, dan mereka sudah mengetahui atau melihat itu sebagai olahraga. Padahal bukan ya Pak Willy ya? Sebenarnya bukan. Walaupun itu bukan olahraga, tapi itu sesuatu yang benar-benar Bapak Ibu harus lakukan secara rutin juga gitu. Karena aktivitas fisik ketika kita terus lakukan itu banyak manfaatnya juga sebenarnya. Oke.
Baik, berarti meskipun itu dikatakan suatu hal yang dilakukan secara rutin, tapi kalau memang kita lebih memilih untuk lebih aktif itu baik juga ya untuk kita ya Pak Willy. Bagus banget, bagus banget. Justru kayaknya kalau kita kurang aktif di dalam kehidupan kita, justru kayaknya banyak banget manfaat kesehatan yang kita akan nggak dapet gitu. Nah itu yang selalu aku bilang ketika ngomong promosi soal olahraga gitu, kan kayaknya banyak orang yang kayak malas banget untuk gerak gitu. Tapi sebenarnya benefit atau manfaatnya itu terlalu banyak. Sayang banget kalau kita nggak dapet atau kita lewatkan kalau kita nggak olahraga gitu loh. Baik, memang kalau dilihat apabila memang sudah berolahraga sepertinya memang menyenangkan ya, tapi untuk mengawalinya ini nah Pak Willy ini, itu akan sangat sulit bagi beberapa orang yang mungkin sebelumnya sudah pernah berhenti, kami istilahkan seperti berhenti berolahraga untuk sementara waktu, untuk mengawalinya lagi nih sulit sekali ya, betul nggak sih Pak Willy? Betul, biasanya tuh susah, terutama apalagi ketika seseorang itu mulai contoh nggak olahraga untuk 6 bulan atau 1 tahun terakhir dan selama periode waktu itu berat badannya mulai meningkat. Betul. Ketika berat badan seseorang mulai meningkat, itu biasanya kerasa tuh sama orang itu berat badannya tuh udah lebih berat untuk bergerak dan itu bikin tambah males kadang gitu. Tapi sebenarnya yang orang suka lupa adalah lupa rasa enaknya setelah mereka olahraga gitu. Jadi ketika mereka emang mulainya susah, pas yuk kita coba mulailah jalan kaki, misalnya jalan sore 10 menit, 15 menit, ternyata setelah olahraga kok fresh banget gitu. Dan perasaan enak itu tuh yang kita harus ingat sehingga kita oke, ayo kita olahraga nih gitu. Jadi memotivasi kita juga ya. Nah kalau begitu boleh mungkin Pak Willy secara pribadi nih gimana nih pengalaman Pak Willy untuk mengawali olahraga supaya pemirsa yang di rumah juga mungkin yang saat ini lagi mager-magernya atau lagi ya kita jadi kaum rebahan kayaknya. Ya kaum rebahan, sedentary lifestyle-nya lagi meningkat ini, dia lagi nggak ngapa-ngapain, ini gimana ya caranya saya tuh udah ada rasa pengen untuk olahraga tapi males seperti itu, pengen olahraga hujan misalnya seperti itu ya, ada alasan-alasan begitu. Nah untuk tips dan triknya dari Pak Willy sendiri bagaimana nih Pak Willy? Nah kalau kebetulan kalau saya sendiri dari kecil tuh memang sudah senang olahraga. Kenapa saya senang olahraga? Salah satunya juga adalah contoh yang saya lihat dari orang tua. Nah, baik. Jadi ketika saya lihat orang tua saya rutin olahraga, kita dari kecil suka diajak berenang, jalan pagi, hiking, itu menjadi satu kesukaan gitu buat aku. Jadi dari kecil tuh aku kayak nggak harus disuruh olahraga, tapi aku emang udah pengen gerak badan gitu. Apakah main sepak bola, main basket, dan yang lainnya. Tapi di satu titik pas aku kayak kuliah lagi sibuk-sibuknya tuh kan kayak aduh ini udah nggak ada waktu atau apa, tapi yang aku selalu ingat adalah manfaat dari olahraga itu. Karena kebetulan ya aku juga sekolahnya di bidang kesehatan gitu kan, mempelajari lebih detail mengenai manfaat olahraga, itu yang selalu aku ingat. Duh kayaknya ini kalau aku nggak olahraga tuh banyak banget manfaat yang aku miss. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman pemirsa semua di rumah yang tipe orang yang mungkin mulai olahraga butuh teman, cobalah cari teman yang memang suka dengan jenis olahraga yang sama dan bisa diajak dengan olahraga bersama-sama gitu. Tapi kalau saya sendiri kebetulan saya bukan tipe yang harus ada orang baru saya termotivasi. Jadi saya udah mungkin istilahnya bisa memotivasi diri sendiri. Itu baik sekali itu. Mungkin tujuannya di situ. Jadi kalau misalnya pemirsa tipe-tipe orang yang kayak gitu ya harus cari nih temen yang emang kesenangan olahraganya sama, mereka suka sama tenis, ya carilah temen yang suka main tenis, yang mungkin juga waktu olahraganya cocok gitu ya kan. Ini kan udah pada punya pekerjaan masing-masing, keluarga masing-masing, kayaknya kadang nggak gampang juga tuh cari waktu yang cocok. Baik, berarti kita bisa lihat ya bahwa ini manfaatnya sangat besar sebenarnya, tapi memang motivasi diri itu penting sekali ya Pak Willy ya. Jadi memang pemirsa, memang kalau seperti yang tadi Pak Willy katakan, memang kalau misalnya memang kita belum bisa melakukannya sendiri, ayo cari teman yang bisa diajak untuk bersama-sama ya untuk melakukan pola hidup sehat ini, yaitu olahraga itu sendiri. Nah Pak Willy, kalau misalnya dilihat kan olahraga itu kalau bisa jangan jadi beban ya. Pasti harusnya kita senang dalam melakukannya ini ya, karena kita yang pertama tahu bahwa ini manfaatnya sangat besar untuk kesehatan kita. Yang kedua, ini memang harus enjoyable gitu ya. Nah, apakah olahraga
itu akan efektif dengan hanya satu metode atau satu jenis olahraga saja. Ini kira-kira bagaimana nih Pak Willy? Oke, itu setuju banget, penting banget ketika olahraga itu memang harus fun, harus enjoyable. Jadi kan contoh rekomendasinya 150 menit per minggu. Baik. Kita 5 hari olahraga minimal 30 menit. Tapi kalau misalnya 30 menit itu kita rasanya kayak aduh lama banget ya, dikit-dikit kita baru gerak badan kayak udah lihat-lihat jam gitu, kok baru 5 menit, kok baru 10 menit. Itu kan tanda-tanda kalau olahraga itu kurang fun, kurang enjoyable, kurang menyenangkan. Jadi memang memilih jenis olahraga yang kita suka itu penting banget. Walaupun kalau kita lihat dari jenis olahraga itu ada 4 macam sebenarnya. Ada olahraga, ada fleksibilitas, ada keseimbangan, ada olahraga kardio, ada olahraga penguatan atau strength training. Jadi sebenarnya 4 aspek ini tuh penting banget sama kita untuk kita perhatikan. Contoh ada orang-orang yang mungkin senangnya yoga, bagus banget tuh yoga, stretching, mereka fleksibel banget gitu kan, lentur banget ototnya. Tapi seringkali mereka misalnya diajak hiking gitu, aduh males gitu. Padahal kan olahraga kardio itu ketika detak jantung kita itu meningkat, itu kan penting banget juga, bagus untuk kesehatan pembuluh darah kita, kardiovaskular. Jadinya kita perlu perhatikan ini nih, keempat ini. Kadang memang kayak saya nih kebetulan join di komunitas lari, lari gunung. Banyak juga teman-teman yang habis lari misalnya malas banget stretching gitu. Akhirnya ya resiko cedera meningkat, jadinya otot mereka kurang lentur, jadinya ada sih memang kadang jenis yang mungkin kita kurang sukai, tapi kadang perlu juga kita lakukan untuk kebaikan diri kita sendiri sebenarnya. Menarik ya Pak Willy ya. Baik, tadi ngomong-ngomong soal stretching ini Pak Willy, seberapa besar sebenarnya peran dari stretching atau mungkin peregangan sebelum olahraga nih? Nah kadang-kadang kan orang mungkin udah kadang suka berapi-api mungkin ya olahraga ya. Aduh, misalnya sebelumnya juga udah pernah nggak olahraga dulu, abis itu langsung olahraga, kemudian langsung mau melakukan olahraga yang berat seperti itu ya. Jadi ini seberapa penting sebenarnya peran dari si peregangan atau stretching kemudian atau pendinginan di akhir olahraga bagi mereka yang mau memulai olahraga ini. Oke, nah sebenarnya salah satu hal yang penting banget untuk kita lakukan sebelum olahraga itu adalah pemanasan. Jadi mungkin nggak harus selalu stretching ya, misalnya kita mau latihan otot bahu nggak harus stretching yang kayak gini dulu, tapi kita tuh harus kayak kasih tanda nih ke otot bahu ya, inget kamu tuh mau dipakai nih. Jadi misalnya kita bisa memutar gerakan-gerakan memutar seperti ini gitu kan. Jadi kita udah ngasih kode dulu nih sama otot bahu, kamu siap-siap ya untuk dipakai. Sama aja kayak mobil, kendaraan, motor. Kita kan seringkali sebelum pergi kan kita panasin dulu. Supaya ketika mereka mau kita pakai, mereka siap. Nggak kaget gitu kan. Nah itu juga sama konsepnya sama otot. Jadi kalau untuk stretching sendiri sebenarnya itu tuh ada yang statis kayak gini kan, kayak diam gitu kan, kita tahan beberapa detik, tapi ada juga yang dinamis. Jadi gerakan-gerakan yang dinamis ya seperti memutar seperti ini kalau kita mau melatih otot bahu kita, kalau misalnya kita mau melatih otot dada kita, ya kita bisa gerakan seperti ini, ke depan ke belakang seperti ini, kita naik turun, kita bisa membuat lingkaran seperti ini. Begitu juga dengan kalau misalnya gerakannya gerakan mau lari nih misalnya kita atau hiking. Ada gerakan-gerakan yang kita bisa lakukan untuk kasih tahu dulu nih sinyal supaya mereka siap. Nah, stretching itu akan menjadi sangat penting di akhir terutama. Karena kan ketika otot itu kita pakai, banyak asam laktat tuh yang terbentuk, otot biasanya jadi lebih tegang. Besoknya biasa pegel-pegel tuh kan, itu karena salah satu alasannya karena asam laktat itu udah ngumpul tuh. Dan kalau kita stretching itu kita membantu asam laktat itu juga untuk berkurang. Jadi biasanya besoknya juga nggak pegel-pegel. Dan otot yang udah kontraksi itu kita pakai terus kan. Mereka lebih kenceng, kita stretching supaya mereka kendor lagi. Jadi itu juga sangat mengurangi resiko cedera. Jadi penting banget tuh. Jangan sampai mungkin karena sudah saking semangatnya ini, kemudian tidak melakukan peregangan atau bahkan nanti pendinginan, yang terjadi malah cedera ya. Abis malah itu cedera. Kapok lagi untuk olahraga ya Pak Willy. Dan bukan kapok aja, tapi udah gitu juga mereka jadi terhambat untuk melakukan olahraga untuk jangka waktu tertentu gitu kan. Kebetulan waktu itu saya punya satu teman yang kebetulan obesitas. Dia dulunya sih pemain rugby ya, atau American football tuh. Emang badannya keker besar gitu.
dia udah lama banget tuh nggak olahraga, tapi yang dia inget, oh ya dulu kan pas saya muda kan, ya saya atletis lah ya. Tapi udah gitu dia langsung, karena udah jadi, maksudnya tambah berat badan bertahun-tahun sebelumnya, akhirnya dia bilang, oke, saya mau langsung jogging lah. Padahal kan, wah ini lutut-lututnya siap nggak nih, udah berapa tahun nggak dipakai tiba-tiba mau jogging gitu. Jadi akhirnya dia maksain diri untuk langsung jogging, nggak mulai dari jalan kaki dulu. Udah tuh cedera, ada otot yang robek ternyata di ankle. Udah gitu ototnya robek di ankle, ya udah berapa bulan dia nggak olahraga lagi. Malah tujuannya yang pengen makin sehat, malah akhirnya terhambat oleh karena cedera itu. Baik. Berarti penting sekali ini ya peran dari si peragangan itu. Jadi jangan sampai pada akhirnya malah menghambat kita punya tujuan utama ya. Terima kasih banyak Pak Willy. Ini luar biasa sekali. Jadi membuka pikiran kita juga. Jangan karena semangatnya tadi ya. Semangat banget abis itu mau lakukan olahraga yang sebenarnya baik. Malah akhirnya malah kurang baik ya pada akhirnya. Baik, ini menarik sekali. Tapi sebelum kita melanjutkan ke pembahasan yang berikut, mungkin kita akan break terlebih dahulu ya Pak Willy. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih banyak masih bersama-sama dengan kami. Sebelum kita akan melanjutkan kembali perbincangan kita bersama Pak Willy, kita akan simak cuplikan berikut ini. Salam hidup sehat. Berjumpa kembali dalam acara Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Advent Bandung. Masih bersama dengan saya, Dewi Wardani, dan juga Pak Willy Yonas, selaku narasumber kita pada saat ini. Kita kembali berbincang nih Pak Willy, tadi sudah kita bahas dan sangat menarik terkait dengan olahraga ini. Tapi sebelumnya saya ingin mengetahui lebih lanjut nih, mungkin pemirsa di rumah juga ingin tahu apa sih atau bagaimana sih sebenarnya olahraga yang benar itu. Nah, gimana nih Pak Willy? Oke, nah olahraga yang benar ini pastinya tuh kita harus nomor satu memikirkan keamanannya. Baik. Kita melihat kondisi dari seseorang dulu, usia berapa. Karena kan ini pasti akan beda banget nih ngomongin kita yang masih mungkin di usia 20-an tahun dengan Bapak Ibu mungkin yang lagi pemirsa yang lagi nonton ini ada yang udah di 60 tahun, 70 tahun. Dan ketika mereka juga di usia, ada beberapa orang nih umur 60 tahun, pasti juga beda-beda tuh. Karena kalau misalnya seseorang umur 60 tahun tapi dari mudanya atlet, nah itu juga kan akan berbeda tuh kemampuannya. Jadi olahraga yang benar itu pasti satu harus disesuaikan dengan kondisi orang itu. Apakah udah pernah terdiagnosa dengan penyakit jantung? Nah itu harus konsul tuh ke dokter jantung terlebih dahulu. Apa sih olahraga yang paling aman buat dia? Kalau misalnya udah ada gangguan fungsi ginjal, itu juga ada limitnya tuh, biasanya ada batasannya, nggak boleh terlalu keras atau apa. Nah itu harus dikonsulkan ke dokternya terlebih dahulu. Tapi memang kalau olahraga yang benar itu juga paling baik kita itu menaikkan intensitasnya pelan-pelan. Jadi kayak jangan tiba-tiba kita nggak pernah lari, terus tiba-tiba udah pengen lari gitu kan. Jadi kita harus mulai dulu dari jalan kaki. Lama-lama jalan cepat, lama-lama udah gitu baru jogging baru kita bisa lari yang kencang. Jadi kita harus lebih sabar tuh. Kadang kan kita suka kepancing juga ya, ngeliat, aduh ini ada teman seumuran kayak dia udah bisa lari kayak gimana, saya belum bisa. Tapi kita udah pengen nyamain diri gitu. Kita nggak tahu padahal dia udah ngebangun kebiasaan itu bertahun-tahun sebelumnya kan. Jadi itulah sedikit tips ya, olahraga yang benar harus disesuaikan dengan kondisi dan meningkatnya secara pelan-pelan. Pelan-pelan, baik. Jadi memang harus bertahap juga ya Pak Willy. Harus bertahap. Sebaiknya nih kalau dalam seminggu itu kita berapa kali sih harus berolahraga? Ini kan ada beberapa referensi mungkin ya, ada yang mengatakan 150 menit tapi 3 atau sampai 5 kali. Nah ini yang sebenarnya efektifnya itu sebenarnya seberapa sih dan harusnya bagaimana nih untuk pertanyaan mungkin yang mewakili para wanita termasuk saya yang bertanya-tanya kira-kira untuk kami nih gimana sih Pak Willy untuk, nah mohon maaf nih mau turunin berat badan nih gitu ya. Bagaimana nih Pak Willy? Jadi kalau seringnya olahraga memang secara umum kayak dari American Heart Association, Diabetes American Association, memang standarnya tuh kayak 150 menit per minggu. Jadi apakah itu 5 dibagi 5 kali, apakah itu dibagi 3 kali, udah gitu juga seberapa intensitas olahraganya itu tuh. Jadi seberapa
keras kita olahraga dan itu seberapa meningkat juga detak jantung kita, itu ada bedanya juga. Ada yang mengatakan bahwa kalau kita melakukannya dengan intensitas yang tinggi, bahkan 75 menit aja sebenarnya udah oke. Karena manfaat yang didapat sama-sama aja tuh dengan kita olahraga lebih lama waktunya, tapi dengan intensitas yang lebih rendah. Jadi kayak contohnya kalau orang yang lari dibandingin orang yang jalan kaki. Orang yang lari, waktunya bisa lebih sedikit, tapi manfaatnya sama aja tuh. Sama yang didapatkan oleh orang yang jalan kaki, tapi misalnya jalan kakinya 1 jam, 1,5 jam gitu. Jadi harus sesuaikan juga dengan waktu yang ada gitu kan. Tapi memang kalau misalnya dari jenis waktu itu yang umum ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu punya target tertentu ya, contohnya penurunan berat badan, memang 150 menit per minggu itu nampaknya masih kurang. Karena kemarin kebetulan saya juga baru bacain penelitian, penelitian yang mencoba menggunakan olahraga benar-benar untuk penurunan berat badan, itu tuh kita perlu olahraga sekitar 60 sampai 90 menit satu hari. Itu 1 jam sampai 1,5 jam kan, dengan intensitas yang sedang ya. Jadi bukan yang terlalu berat, tapi juga yang sedang intensitasnya. Intensitas sedang itu kita masih bisa ngobrol, tapi udah mulai terpatah-patah tuh. Jadi masih ya ngobrol kayak gini masih agak bisa, tapi belum yang gitu ya. Kira-kira kayak gitu sih. Jadi tergantung targetnya apa dan ya ini waktunya ya. Waktu yang ada yang dimiliki orang tersebut. Baik, berarti tadi Pak Willy sudah sampaikan terkait dengan bagaimana penurunan berat badan itu. Jadi memang yang penting kita lakukan dulu aja mungkin ya untuk si olahraga itu sendiri ya. Tadi lumayan juga ya 1 jam sampai 1,5 jam. Nah kalau dipikir-pikir bagaimana dengan mereka yang hanya melakukan kegiatan olahraga ini atau aktivitas fisik ini di akhir pekan gitu, kayak weekend aja gitu, dengan waktu yang lumayan lama dibandingkan dengan mereka yang mungkin secara rutin melakukan olahraga ini walaupun memang cuma sebentar ya, misalnya gitu 15 menit dengan mereka yang mungkin karena nggak ada waktu atau mungkin ada bekerja mungkin sepanjang minggu dan akhir pekan hanya itulah waktu mereka untuk olahraga, istilahnya seperti itu ya Pak Willy. Kemudian mereka langsung bantai ini 2 jam atau 2,5 jam misalnya seperti itu. Ini adakah efeknya atau bagaimana? Jadi sebenarnya gerak badan atau olahraga itu kan sebenarnya kebutuhan dasar manusia banget ya. Karena bayangin aja di tubuh manusia itu ada sekitar 650-an otot. Ya itu Tuhan ciptakan untuk supaya kita bergerak gitu. Emang kita manusia yang emang harus bergerak. Jadi sebenarnya paling ideal kalau kita ngomongin yang ideal, bagusnya olahraga itu bagian dari keseharian kita. Jadi jangan cuma dihajar di weekend aja gitu kan. Nah ada resikonya kalau misalnya kita di weekend langsung diforsir tuh, kan banyak juga yang kayak Ibu Dewi bilang tadi 2 jam, 3 jam, bahkan ada yang 4 jam. Takutnya dengan kita memforsir diri seperti itu meningkatkan resiko cedera juga sebenarnya. Kita main bulu tangkis, nafsu gitu kan, wah nggak mau kalah dan lain-lain, mainnya lama. Dengan mungkin kita juga jarang ngecek kesehatan ke dokter, kita nggak tahu kesehatan jantung kita, tensi kita dan lain-lain. Taunya malah membawa hal yang kurang baik justru. Kalau kita langsung forsir. Jadi kalau sebenarnya yang kita sering sarankan ke pasien-pasien program diabetes, lebih baik kita pecah itu di keseharian kita. Misalnya Bapak Ibu hari Senin cuma punya waktu 20 menit. Nggak apa-apa, olahraga aja 20 menit. Besok cuma punya 15 menit, nggak apa-apa 15 menit. Tapi terus dibangun kebiasaan itu. Kadang kan orang suka ngerasa kayak, wah saya kalau mau olahraga harus punya waktu 45 menit gitu. Tapi jangan tunggu sampai punya waktu 45 menit baru mau olahraga. Ketika kita punya 20 menit, manfaatin. Pagi 20 menit, mungkin nanti sore cuma punya 15 menit, nggak apa-apa. Tapi satu hari kan jadi udah dapet 35 menit. Betul. Mungkin bagusnya seperti itu ya. Menjadikan itu sebagai kebiasaan, dan ketika kita lakukan lebih rutin, walaupun waktunya nggak langsung 1 jam dan lain-lain, manfaatnya akan jauh lebih banyak. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya nih Pak Willy, apabila memang
dengan situasi bekerja yang lumayan hektik ya. Kemudian memang tadi dikatakan yang disarankan adalah menjadi rutinitas atau sesuatu hal yang dilakukan sehari-hari. Nah, apakah disarankan untuk berolahraga di saat kita selesai bekerja? Nah, itu mungkin kan sudah sore mau ke malam nih Pak Willy. Apakah masih boleh kira-kira untuk melakukan olahraga ini? Masih boleh, masih boleh. Yang penting usahakan jangan terlalu dekat dengan jam tidur. Kalau misalnya yang dekat dengan jam tidur, usahakan itu olahraga yang mungkin kayak peregangan. Ada juga tuh orang-orang yang mungkin suka melakukan stretching yoga sebelum mereka tidur. Karena kalau memang stretching itu lebih buat kita relax ya, santai. Tapi kalau misalnya contoh sebelum pandemi, saya suka main futsal, main sepak bola sampai jam 8 malam. Itu baru beres tuh jam 8 malam. Udah gitu kan belum makan, belum mandi, dan lain-lain. Itu seringkali malah tidur malamnya malah terganggu. Karena masih banyak excitement tuh, masih semangat banget, hormon adrenalin masih keluar gitu kan. Ya kita nggak ngantuk gitu kan. Jadi akhirnya malah kalau punya kebiasaan itu kita malah tidur jadi jam 11 malam, jam 12 malam karena terlalu dekat olahraganya dengan jam tidur. Jadi kalau misalnya olahraganya sore, usahakan jangan terlalu dekat dengan jam tidur. Lalu kalau bisa pagi sebenarnya oke banget sih untuk pagi-pagi sebenarnya. Pagi ya, berarti mungkin lebih pagi aja bangunnya seperti itu ya, supaya bisa melakukan olahraga. Baik, terima kasih banyak Pak Willy, ini jadi membuka pikiran kita juga ya, bahwa olahraga itu ya nggak perlu juga mungkin harus yang langsung ideal 1 jam atau 30 menit dulu. Mungkin kita bisa bertahap ya, untuk membangun kebiasaan tersebut sehingga itu menjadi kebiasaan dan akhirnya itulah yang kita lakukan seperti itu ya. Baik, ini sangat menarik dan kita mau lanjut lagi kepada tadi Pak Willy sering sebutkan tentang program diabetes nih, program diabetes terus. Ini berarti ada program yang seperti ini ya Pak di Rumah Sakit Advent ya? Betul. Jadi program diabetes ini kita sudah mulai dari Agustus 2020. Kita udah selama 2 tahun lebih, udah hampir 2 tahun menjalankan program ini, dan salah satu yang kita sarankan untuk membantu pengontrolan gula darah ke pasien-pasien ini adalah olahraga. Karena ya kita tahu ya kalau misalnya kita olahraga kan otot tuh butuh energi. Jadi gula darah yang ekstra itu kan sama tubuh bisa dimanfaatin tuh. Jadi olahraga menjadi salah satu rekomendasi yang selalu kita tanyain ke pasien juga tuh. Pak, Bu, gimana udah olahraga? Karena banyak sekali ternyata penelitiannya ketika seseorang pasien-pasien diabetes melakukan olahraga secara rutin selama 3 bulan, 4 bulan, bahkan penurunan dosis obat saja pun bisa terjadi karena dengan olahraga. Gula darah bisa mulai turun, HbA1c, sebuah tes yang menunjukkan hasil pengecekan gula darah selama 3 bulan, itu juga bisa mulai turun hanya dengan olahraga. Apalagi ya kalau dikombinasi dengan pola makan yang sehat, manajemen stres, jadi itu manfaatnya banyak banget, bagus banget. Berarti perannya penting sekali ya untuk penurunan dari gula darah ini sendiri ya. Berarti di program ini nanti diajarkan mungkin ya bagaimana olahraga untuk diabetesi berarti ya Pak Willy ya. Betul. Jadi ada beberapa mungkin yang kita sarankan tuh pastinya 4 macam olahraga tadi ya. Ada penguatan, ada kardionya, ada fleksibilitasnya, ada keseimbangan. Tapi memang kita ini harus kita sesuaikan dengan kesanggupan masing-masing. Karena yaitu ada mungkin yang umur 60 tapi masih kuat banget. Tapi ada umur 60 tapi misalnya sudah ada penurunan fungsi ginjal. Nah, itu rekomendasi olahraganya akan sangat berbeda. Dan kita selalu coba tanya mereka dan sarankan untuk divariasikan terus supaya mereka juga nggak bosen. Karena kan ini ada pasien-pasien juga yang aduh bosen nih ikutin senam diabetes terus, atau aduh bosen nih ngikutin senam di YouTube, atau keliling lapangan sepak bola, jalan kaki kan bosen. Nah, itu juga kita perlu berikan saran-saran kepada mereka supaya olahraga itu menjadi sebuah hal yang menyenangkan, yang nggak membuat mereka bosan. Jadi kita suka kasih alternatif-alternatif juga buat mereka. Oke, baik. Apakah ada kasus di mana, karena ini kan memang menyangkut di mana olahraga itu sangat penting dalam penurunan gula darah itu sendiri. Apakah pernah mungkin karena semangat gitu ya, terus
penurunan gula darahnya itu terlalu drastis gitu, cepat gitu. Apakah ada yang seperti itu Pak, supaya mungkin mereka yang saat ini sedang menyaksikan nih, pemirsa khususnya, mungkin ada yang seorang diabetesi juga dan sepertinya takut juga nih untuk olahraga karena takut penurunannya terlalu signifikan gitu, atau bagaimana malah berakibat yang kurang baik. Ini gimana Pak? Jadi salah satu panduan yang selalu diberikan oleh dokter endokrin di program kami itu adalah pasien-pasien diabetes ketika mereka berolahraga, mereka disarankan untuk membawa permen atau membawa makanan manis yang bisa gampang sekali dan cepat sekali untuk dimakan. Apakah kalau misalnya mereka bisa ada jus buah atau apa itu, mereka perlu bawa, oleh karena takutnya ketika gula darah turun terlalu rendah, ketika mereka mengalami kunang-kunang gitu kan, lemas, keringat dingin, wah itu udah salah satu tanda yang perlu kita perhatikan, gula darah bisa terlalu rendah. Kita juga sarankan kalau misalnya sampai ada gejala kayak gitu, kalau memungkinkan untuk cek gula darah dulu, supaya kita pastikan ini benar-benar rendah atau keringat dinginnya karena yang lain juga gitu kan, atau misalnya tensinya terlalu rendah dan lain, atau kondisi yang lain. Jadinya yang penting adalah mereka perlu persiapan seperti itu, tapi juga di pasien-pasien ada juga yang bingung tuh, ada yang penasaran kan, abis olahraga, gula puasa sebelum olahraga mereka cek, olahraga dicek lagi, kok gula darahnya malah naik. Nah, karena ketika kita berolahraga atau gerak badan itu kan tubuh kita, otot kita kan butuh energi. Nah, kadang tuh tubuh memecah gula simpenan itu di dalam otot-otot kita dalam bentuk glikogen, akhirnya jadi glukosa karena kan butuh energi nih. Nah, itu akhirnya malah gula darahnya malah naik. Tapi walaupun kelihatan, kan pada bingung juga kadang kan, lah udah olahraga pengen gulanya turun malah naik gitu. Tapi sebenarnya yang paling penting adalah untuk jangka panjang selanjutnya, sel-sel tubuh kita itu menjadi lebih sensitif terhadap insulin, jadi gula darahnya akan semakin bagus. Jadi jangan panik nih, Bapak Ibu pemirsa, kalau misalnya ada yang penasaran, udah punya diabetes, cek gula darah setelah olahraga, kok malah naik? Tapi ternyata itu salah satu ya respon tubuh yang normal, tapi sebenarnya untuk jangka panjangnya itu gula darah akan semakin baik. Baik. Terima kasih banyak Pak Willy, ini sangat menarik, tapi sepertinya kita harus break dulu ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut mungkin di segmen berikutnya. Terima kasih banyak Pak Willy. Pemirsa dimanapun Anda berada, jangan beranjak dulu. Tetap saksikan Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Advent Bandung. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Salam hidup sehat. Berjumpa kembali dalam acara Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Advent Bandung. Terima kasih Bapak Ibu sudah bersama-sama dengan kami dan terus bersama-sama dalam program ini. Kita masih melanjutkan untuk program edukasi ini, di mana kita masih berbincang dengan narasumber kita yaitu Bapak Willy Yonas. Pak Willy, terima kasih masih bersama-sama dengan kami di sini dan kita lanjut ya untuk segmen ini, di mana kita akan bermain mitos dan fakta. Pak Willy. Jadi perlu juga untuk diinformasikan kepada pemirsa yang saat ini menyaksikan bahwa ada informasi kesehatan atau isu-isu terkait dengan olahraga ini yang mungkin masih simpang siur nih, ini mitos atau fakta. Jadi kita banyak banget. Kita mau supaya kita luruskan ya Pak Willy ya. Jadi boleh ya kita bermain sedikit ya. Yang pertama, ini mitos atau fakta nih Pak Willy. Kalau misalnya setelah olahraga kita tidak boleh minum banyak air putih, benar nggak ini? Mitos. Soalnya justru kan setelah kita olahraga, terutama ketika kita olahraga di cuaca panas, kita keringetannya banyak, itu kan kita butuh mengembalikan cairan yang udah keluar tuh. Dan terutama elektrolit. Karena kan kita keringetan, elektrolit juga banyak yang keluar tuh kan, natriumnya. Jadi kita perlu tuh minum air putih supaya untuk menggantikan cairan yang udah keluar. Oke, baik. Jadi tetap disarankan untuk minum supaya tidak dehidrasi mungkin ya Pak Sangat Willy, disarankan. Oke, baik, berarti itu mitos ya. Selanjutnya nih Pak Willy, kulit gatal pertanda lemak Anda terbakar. Waduh, ini mitos atau fakta nih Pak Willy? Ini mitos karena pembakaran lemak ya bukan dinilai dari itu ya, dari kulit gatal gitu ya. Mungkin kalau kulit gatal tuh
di dalam darah lagi ada apa tuh, mungkin harus segera ada cek faktor ke yang dokter. lain mungkin ya. Harus segera cek ke dokter tuh justru. Baik. Apalagi kalau setiap olahraga, setiap keringetan udah gitu jadi gatal. Nah itu mungkin bener-bener harus udah pergi cek lah. Cuman pembakaran lemak itu kan ya terjadi ketika apa ya, internal ya. Nggak ada faktor eksternal yang bisa kelihatan nih, ini orang lagi ngebakar lemak nih atau apa. Ya kayak gitu sih. Oke, baik. Selanjutnya nih Pak Willy, mitos atau fakta kita akan bebas makan apapun setelah olahraga? Karena ini udah dibakar nih ceritanya nih. Nah ini mitos atau fakta Pak Willy? Mitos banget. Soalnya banyak orang berpikir misalnya mereka udah olahraga 45 menit. Rata-rata dari banyak jenis olahraga ketika kita lakukan selama 45 menit, paling kalori yang kebakar itu sekitar 200 sampai 300 kalori. Sedangkan kalau misalnya kita sekali makan mie instan aja, itu satu bungkusnya udah 350 kalori sekitar. Nah, kita kan perlu cermat juga ya, kita lihat tuh informasi nilai gizinya. Apalagi kalau kita makannya habis itu makan gorengan gitu kan. Ya kalori yang kebakar ya udah lebih sedikit daripada apa yang masuk lagi kan. Itu konsep yang salah besar banget yang masih banyak orang miliki. Karena kita tidak pungkiri ya sebenarnya kalau misalnya ada orang-orang yang berolahraga gitu ya, kemudian setelah itu jajan malah ya setelah, atau bahkan olahraganya bahkan olahraganya mungkin tidak seberapa tapi malah makan gitu yang lainnya. Betul. Seperti itu malah bukan menambahkan efektivitas dari olahraga itu sendiri, malah jadi nggak ada gunanya ya Pak. Betul. Soalnya nggak tahu ya, Ibu Dewi juga pasti pernah mengalami mungkin. Nggak tahu kenapa orang-orang yang setelah melakukan olahraga berenang, itu biasanya orang lebih lapar. Saya pernah tuh, Pak Willy. Gitu ya, kebetulan kemarin sempat juga baca penelitian soal ini dibandingkan orang-orang pelari yang bersepeda sama berenang. Pembakaran kalori lebih banyak terjadi di orang-orang yang lari sama naik sepeda. Tapi kok yang lebih lapar yang berenang? Nah itu masih, saya belum baca detail kenapanya, tapi itu yang sering terjadi dan nafsu makan jadi banyak. Jenis makanan yang kita pilih setelah kita olahraga nggak kita perhatikan ya. Nggak heran banyak orang yang kayak, lah saya udah olahraga kok berat badan masih meningkat. Nah ya itulah salah satu alasannya. Baik. Itu salah satunya ya, berarti ini benar-benar mitos ya. Nah ini yang jadi mungkin pertanyaan dan juga jadi satu harus didiskusikan juga nih kayaknya Pak Willy nih. Jadi dikatakan ini mitos atau fakta, semakin banyak berkeringat semakin banyak kalori yang terbakar. Nah ini gimana nih Pak Willy? Nah ini mitos juga. Baik. Oleh karena kita kalau lagi ada di kota yang panas, misalnya di Kalimantan, di Pontianak, Samarinda itu kan panas banget ya, dekat garis khatulistiwa gitu. Kita jemur berdiri di bawah sinar matahari aja udah bisa keringetan kan. Oleh karena ya kelembapannya dan lain-lain. Apakah itu artinya lemak kebakar? Ya enggak. Pembakaran lemak itu terjadi tergantung dari intensitas kita olahraga. Dan ketika kita tergantung intensitas dan berapa lama kita olahraga. Contohnya, sebenarnya pembakaran lemak itu paling banyak terjadi ketika detak jantung kita itu ada di zona 2. Zona 2 itu gampangnya ya buat Bapak Ibu pemirsa yang lagi nonton di sini. Zona 2 itu ketika kita olahraga, kita lagi jalan cepet. Ya kita masih udah agak terengah-engah tapi kita masih bisa ngobrol. Nah, pembakaran lemak itu paling efisien di situ, paling banyak. Sedangkan kalau orang-orang misalnya pelari maraton, bukan pelari maraton, pelari sprint. Yang kayak 100 meter pokoknya mereka sengebut-ngebutnya gitu lari kan. Pemanfaatan kalori itu justru dari glukosa, dari gula di dalam darah, bukan dari lemak. Jadi kan kalau pelari sprinter kan itu mereka ngos-ngosan banget gitu kan. Nah justru di situ bukan lemak yang terbakar, 100% yang mereka gunakan adalah glukosa. Jadi kalau kita pengen penurunan pembakaran lemak yang lebih efisien, sebenarnya olahraganya nggak harus yang kayak sampai ngos-ngosan banget, enggak. Tapi justru intensitasnya yang sedang. Baik. Berarti untuk mereka yang sebenarnya kan ada yang mengeluhkan gitu, aduh kok saya nggak berkeringat saat saya berolahraga, jangan-jangan nih saya nggak efektif nih olahraganya. Jadi nggak perlu juga khawatir ya Pak Willy ya, rupanya itu bukan salah satu indikator juga bahwa Anda
sudah berolahraga secara baik atau benar ya. Jadi walaupun mungkin tidak berkeringat secara bagaimana, tapi kalau intensitasnya sudah mencukupi atau dia sudah dengan baik secara rutin, pasti akan ada hasilnya ya Pak Willy ya. Betul, betul. Dan bayangin aja orang yang tinggal di negara musim dingin gitu. Lagi dingin banget di luar, kita mungkin jalan pagi atau apa kan, jalan cepat, jogging. Kemungkinan kita keringatannya sedikit tuh. Tapi itu kita udah olahraga gitu sebenarnya. Ya, betul. Walaupun nggak keringetan. Oke. Baik, selanjutnya nih Pak Willy, mungkin tadi sudah dijelaskan ya tentang bagaimana kita kalau misalnya berolahraga itu kalau malam itu sebenarnya nggak apa-apa ya. Nah, ini mitos atau fakta nih Pak Willy ya, untuk mereka yang sedang bekerja, kan biasanya pasti memilih untuk olahraga di malam hari nih. Apakah itu mitos atau fakta walaupun di kantor itu tetap masih bisa berolahraga? Nah, ini mitos atau fakta nih Pak Willy? Olahraga di kantor nih. Iya, betul. Harusnya bisa ya. Kita tinggal apa ya, sekreatif mungkin nih ya. Ya mungkin kita udah bawa alat-alat olahraga, sepatu, bajunya di kantor kita. Jadi sebelum kita langsung nyetir pulang ke rumah, itu kan kita udah bisa lakukan gerak badan dulu. Dan juga sebenarnya banyak juga tuh jenis-jenis olahraga yang bisa Bapak Ibu lakukan di kursi kantor. Itu dia. Itu banyak banget tuh. Kalau Bapak Ibu search di YouTube gitu kan, atau di internet, itu banyak banget informasi-informasi gerakan-gerakan yang bisa dilakukan di kursi kantor. Jadi kita harus sekreatif mungkin pokoknya. Dan usahakan ya di kantor kita juga tingkatkan aktivitas fisiknya. Mungkin kita pakai alarm ya di komputer atau di HP kita. Setiap habis 1 jam, ya kita jalan-jalan dulu 5 menit, ya kan? Bayangin aja kalau misalnya setiap jam kita ngantor misalnya 8 jam. Setiap jamnya kita jalan 5 menit, 5 menit. Itu udah 40 menit jalan kaki loh. Jadi kita kadang lupa tuh sama sesuatu yang kita bisa akumulasikan, tapi sebenarnya manfaatnya juga ada. Oke, luar biasa. Ini salah satu tips dan triks juga nih pemirsa untuk mereka yang rindu untuk berolahraga ya. Jadi meskipun di kantor bisa juga ya Pak Willy ya. Dan kita bisa lakukan itu nggak hanya harus langsung 30 menit atau 45 menit langsung. Tapi bisa 5 menit ya. Kita nggak pernah tahu juga sebelumnya nih ya. Nah, ini baru salah satu pencerahan juga untuk kita semua bahwa kita bisa lakukan ini. Ayo kita mulai dari sekarang ya. Kita bisa lakukan seperti itu. Jadi udah nggak ada alasan lagi tuh untuk nggak olahraga atau gerak badan. Udah nggak ada alasan. Karena sebenarnya bisa kapan aja ya. Bisa. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Willy. Ini sebenarnya menarik sekali, cuma sepertinya waktu juga ya ini yang mengharuskan kita untuk menyudahi. Mungkin lain waktu kalau misalnya kita masih ada kesempatan, kita boleh berbincang kembali terkait dengan olahraga ini ya Pak Willy ya. Baik, sebelum mungkin kita mengakhiri, kita boleh diberikan dulu Pak Willy terkait dengan closing statement untuk bagaimana mengawali olahraga ini. Kemudian mungkin tadi kan Pak Willy berbicara terkait dengan program diabetes nih. Mungkin pemirsa juga penasaran nih programnya seperti apa sih, ini mungkin boleh dijelaskan Pak Willy, silahkan. Oke, jadi buat Bapak Ibu, teman-teman para pemirsa, ayo kita mulai olahraga. Terlalu banyak manfaat yang kita lewatkan ketika kita tidak berolahraga. Saran saya, mulai cek dulu kondisi kesehatan masing-masing, kemampuan masing-masing, terutama ketika kita sudah lebih lanjut usia, pastikan cek dulu ke dokter. Bagi yang sudah punya riwayat penyakit jantung, hipertensi, sebaiknya itu dikonsulkan terlebih dahulu untuk mencari jenis olahraga yang paling aman. Karena keamanan dalam berolahraga itu sangatlah penting. Lakukan olahraga sebagai sesuatu yang fun, sesuatu yang menyenangkan, dan itu sehingga itu bisa menjadi hal yang terus-menerus kita lakukan seumur hidup kita. Kita olahraga bukan hanya untuk periode waktu tertentu, untuk 1 bulan ini aja, untuk karena mau menikah gitu kan, pengen turun berat badan dulu gitu kan. Jadinya ini harus menjadi sesuatu gaya hidup yang kita terus lakukan bahkan sampai kita tua. Gitu. Baik, luar biasa sekali nih Pak Willy. Jadi jangan lupa ya, tadi mungkin bisa menghubungi ya lebih lanjut terkait dengan kalau misalnya mau rindu untuk program diabetes juga, nanti boleh menghubungi juga nanti customer service kami di Rumah Sakit Advent Bandung ya. Nanti boleh bertanya lebih lanjut ya terkait hal tersebut karena sangat bermanfaat dan sudah banyak hasil yang baik yang sudah didapatkan oleh peserta sebelumnya. Cerita sedikit ya. Oh, boleh silakan. Mengenai peserta-peserta program dari
program diabetes ini karena di awal program itu kan kita cek untuk massa otot mereka berapa banyak, massa lemak mereka berapa banyak. Ya. Dan yang sangat-sangat menggembirakan buat kita, peserta program kita kan kebetulan pasien-pasiennya udah usia 60 tahun, 65, bahkan yang paling tua tuh ada 85 tahun. Dan bahkan mungkin banyak juga yang tahu nih, mungkin Bapak Ibu juga tahu ketika kita semakin tua, otot juga kan ini menyusut. Ya. Dan itu alasan kenapa juga kita perlu mempertahankan itu gitu, karena manfaat memiliki massa otot itu banyak sekali. Dan ternyata ketika Bapak Ibu, para pasien-pasien ini udah di usia 60-an tahun, ketika mereka olahraga secara konsisten, otot mereka itu bisa membesar, bisa bertambah masanya, dan itu sangat baik untuk diabetes. Dan itu yang kita lihat berulang lagi. Jadi harapannya pasti ada buat Bapak Ibu ketika mau olahraga, mau mengontrol gula darahnya. Kalau olahraga secara rutin, itu bisa kita nilai itu kemajuannya, terutama dengan timbangan ini. Karena kalau dengan cuma timbangan biasa kan nggak kelihatan. Ya, Jadi kalau buat ada yang berminat, mari bergabung dengan program terapi mandiri hidup sehat untuk diabetes, sehingga kita boleh memiliki kesehatan yang lebih optimal lagi. Oke, terima kasih banyak Pak Willy untuk penjelasannya. Kita semua berterima kasih ya, pasti pemirsa di rumah juga begitu. Bagaimana akhirnya kita mengetahui bagaimana untuk mengawali olahraga ini, dan paling penting adalah bagaimana tadi sudah dijelaskan terkait dengan program diabetes. Terima kasih banyak Pak Willy. Semoga ini bermanfaat juga untuk pemirsa yang mendengarkan. Sekali lagi terima kasih, dan semoga jangan bosan ya untuk jadi narasumber kami. Dengan ya. senang hati. Oke, baik, terima kasih. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama-sama dengan kami dalam acara Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Advent Bandung. Kami rindu untuk Bapak Ibu untuk tetap menyaksikan dan program-program yang akan datang dan narasumber yang berbeda, dan kami yakin ini akan menjadi satu manfaat yang baik untuk kesehatan kita bersama. Terima kasih banyak, saya Dewi Wardani, undur diri, salam hidup sehat.